Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang merancang model matematika. Bersama saya, Andriani Susana. Model matematika, yaitu suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara matematis. Maksudnya model matematika dalam program linear ini, nanti akan kita sajikan soal cerita yang berisi tentang persoalan sehari-hari. Tugas kalian adalah diminta untuk menerjemahkan soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematika. Nanti dicari fungsi tujuan atau fungsi objektifnya dan juga kendala atau batasan-batasannya. Agar lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama. Pemilik perusahaan swasta mempunyai 3 jenis bahan mentah, yaitu bahan mentah 1, 2, dan 3 yang masing-masing tersedia 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat 2 macam barang produksi, yaitu barang A dan B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing sebesar 2 satuan, 2 satuan, dan 6 satuan. Sedangkan satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing sebesar 2 satuan, 4 satuan, dan 4 satuan. Jika barang A dan B dijual dan masing-masing laku Rp8.000 dan Rp6.000 per satuan, buatlah model matematika yang tepat. Langkah pertama, akan kita misalkan terlebih dahulu. Misal, X adalah banyaknya barang produksi A, dan Y adalah banyaknya barang produksi B. Kita buat tabel ya untuk menyederhanakan soal cerita yang tadi. Dalam soal cerita disebutkan ada 3 jenis bahan, yaitu bahan jenis 1, 2, dan 3. Barang produksi A yang kita misalkan X ini membutuhkan bahan jenis 1, 2 satuan, jenis 2-nya 2 satuan, dan jenis 3-nya 6 satuan. Sedangkan untuk barang produksi B membutuhkan bahan jenis 1-nya 2 satuan, jenis 2-nya 4 satuan, dan jenis 3-nya 4 satuan. Perusahaan swasta tersebut hanya tersedia atau hanya menyediakan untuk bahan jenis 1-nya yaitu 100 satuan, bahan jenis 2-nya 160 satuan, dan jenis 3-nya 280 satuan. Pada soal disebutkan, jika barang A dan B dijual dan masing-masing laku Rp8.000 dan Rp6.000 per satuan, nah, 8.000 dan 6.000 itu kita gunakan sebagai fungsi objektif. Fungsi objektif biasanya berhubungan dengan rupiah ya. Berarti fungsi objektifnya Z sama dengan 8.000X ditambah 6.000Y. Sekarang akan kita buat kendalanya. Yang pertama, pokoknya seperti ini. Kalau sini jenis 1, jenis 1, jenis 1 ya, sini juga jenis 1. Tidak mungkin digabung-gabung ya. Di sini jenis 2, sini juga jenis 2. Ini jenis 3, dan juga jenis 3. Misal di sini kilogram, juga kilogram. Tidak bisa dicampur-campur. Kendala yang pertama, 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan? Karena perusahaan swasta tersebut hanya menyediakan atau hanya tersedia 100 satuan. Hanya tersedia. Artinya kan tidak boleh lebih dari
itu. Maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Untuk kendala yang kedua, 2x plus 4y kurang dari sama dengan 160. Dan kendala yang ketiga, yaitu 6x plus 4y kurang dari sama dengan 280. Jangan lupa, x, y selalu lebih besar sama dengan 0. Karena yang namanya barang produksi tidak mungkin negatif. Dari kendala ini, bisa kita sederhanakan ya, seperti ini. Untuk yang baris pertama, kita kalikan dengan setengah, sehingga menjadi x plus y kurang dari sama dengan 50. Untuk yang kendala kedua, kita juga kalikan dengan setengah, sehingga menjadi x plus 2y kurang dari sama dengan 80. Kendala yang ketiga, kita kalikan juga dengan setengah, sehingga menjadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 140. Untuk x-y-nya ini tetap. Selanjutnya akan Bu Andri berikan juga contoh yang kedua. Seorang praktikan membutuhkan dua jenis larutan, yaitu larutan A dan larutan B untuk eksperimennya. Larutan A mengandung 10 ml bahan 1 dan 20 ml bahan 2. Sedangkan larutan B mengandung 15 ml bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung bahan 1 sedikitnya 40 ml dan bahan 2 sedikitnya 75 ml. Harga tiap mililiter larutan A adalah Rp5.000 dan tiap mililiter larutan B adalah Rp8.000. Buatlah model matematikanya agar biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Langkah pertama sama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X adalah banyaknya larutan A, dan Y adalah banyaknya larutan B. Setelah itu kita buat tabel penyederhanaan dari soal. Di sini ada ada dua jenis larutan, yaitu larutan A yang kita misalkan X, dan larutan B yang kita misalkan sebagai Y. Larutan A mengandung bahan jenis satunya 10 ml, dan bahan jenis 2-nya 20 ml. Sedangkan larutan B mengandung bahan jenis satunya 15 ml dan bahan jenis 2-nya 30 ml. Dari larutan A dan larutan B ini akan digunakan untuk membuat larutan C yang sedikitnya, kata kuncinya di situ, sedikitnya membutuhkan 40 ml bahan jenis 1 dan juga 75 ml bahan jenis 2. Fungsi tujuan berhubungan dengan rupiah ya, dengan uang biasanya. Fungsi objektifnya Z sama dengan 5.000X plus 8.000Y. Kemudian fungsi kendalanya 10X plus 15Y lebih besar sama dengan 40. Kenapa di sini tandanya lebih besar sama dengan? Karena kata kunci pada soal tadi yaitu sedikitnya. Kalau yang namanya sedikitnya berarti kan paling minimal segitu. Boleh lebih dari itu. Untuk kendala yang kedua berarti 20X ditambah 30Y lebih besar sama dengan 75. XY selalu lebih besar sama dengan 0. Karena bentuk ini dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan ya. Untuk kendala yang pertama, kita kalikan dengan 1/5, sehingga menghasilkan 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 8. Kendala yang kedua, kita kalikan juga dengan 1/5, sehingga menjadi 4X plus 6Y lebih besar sama dengan 15. XY selalu lebih besar sama dengan 0. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetaplah semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.